Jangan tanya saran saya. Lihat kondisi dan situasinya. Jadi si perempuan itu lebih tahu, gitu kan? Tentu saja ada begini, ada riwayat begini. Jadi kalau orang sudah terlanjur jadi suami istri, tetap dalam Islam dianjurkan untuk bertahan. Kecuali ada udzur yang luar biasa. Karena pernah ada sahabat laki-laki bilang gini, ya Rasulullah, saya pulang ke rumah saya dapat istri saya selingkuh sama laki-laki lain, gitu kan? Ini beda ya, kejiwaan laki-laki berat. Kalau misal ada seorang wanita suaminya berzina, lalu suaminya minta maaf tidak ngulangin, istri masih bisa nerima itu. Secara kejiwaan umumnya perempuan itu masih bisa nerima. Oke, asal dia tidak ulangin. Kalau laki-laki nggak bisa tuh, dia nggak bisa, mustahil, susah. Tapi terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi ada satu sahabat gitu. Ternyata dia karena terlalu cinta sama istrinya, dia berat mau ceraikan susah. Tapi ini sudah selingkuh, melakukan perbuatan zina. Dia datang, ya Rasulullah bagaimana? Kata Nabi SAW, ceraikan. Ceraikan saja. Kata dia, tapi saya mencintainya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Pertahankan kalau begitu. Artinya, dianjurkan kamu maafin, kemudian kamu tahan sama-sama. Bertahan itu punya nilai sendiri. Bertahan punya nilai sendiri. Misal tadi, si perempuan itu bertahan. Ya sudah saya bertahan, saya jalanin. Anak-anak saya didik, ini adalah cobaan yang Allah berikan, saya jalani. Itu ada pahalanya, beda. Ada pernah begini, contoh yang lain. Ini bicara masalah cobaan kalau datang ya. Ada seorang wanita kena penyakit ayan di zaman Nabi SAW. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh. Kata Nabi SAW, bisa saya doakan kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, maaf ini saya tahan dulu. Kalau kamu bersabar, maka kamu akan masuk surga. Artinya cobaanmu ini nggak sembarangan. Ini akan ada balasan surganya. Tetap kamu ikhtiar. Perempuan ini mau Nabi doain sekarang sembuh. Kan itu. Beda kalau dia berobat, dia ikhtiar, dia laluin prosesnya, itu tetap dapat pahala surga, dapat balasan jaminan surga. Tapi di sini maksudnya dia bilang, ya Rasulullah doain saya sekarang supaya saya sembuh. Kata Nabi SAW, kalau kau sabar, artinya nikmatin prosesnya itu, kau akan masuk surga. Kalau kau mau saya doakan, sekarang kamu bisa sembuh. Kata perempuan tersebut, saya mau masuk surga ya Rasulullah. Ya udah saya sabarin deh, gitu kan. Tapi doain saya supaya kalau lagi kambuh, itu saya tidak dipermalukan di depan orang. Artinya tidak sampai tersingkap aurat dan seterusnya. Maka Nabi SAW mendoakan dia untuk itu. Yang saya ingin titik beratkan di sini, Bu, kalau seandainya ada udzur sudah terlanjur jadi suami istri dan ternyata itu adalah sebuah cobaan hidup yang sudah menimpa kita, kita sabarin ada pahalanya. Tapi untuk tidak melanjutkan boleh. Itu hak syar'i. Karena orang berumah tangga ingin mencari ketentraman. Itu asas pertama. Jadi boleh saja dia cerai, itu tidak kena masuk dalam hadis yang melaknat wanita yang minta cerai tanpa udzur. Anas bin Malik berkata bahwasanya Nabi SAW pernah menggauli istri-istrinya dengan sekali mandi. Riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya menurut Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya mandi junub itu boleh digabung kalau memang orang itu berpoligami ya. Ini hukum syar'i. Tidak usah dibayangkan ibu yang ya mengalaminya gitu. Jadi kalaupun ada ibu, subhanallah di setiap pengajian kalau bahas masalah ini ada saja subhanallah setelah itu yang bilang sama saya yang poligami Ustaz, saya yang poligami Ustaz. Jadi ada saja ibu-ibu memang yang sedang mengalaminya, gitu kan. Secara hukum syar'i ada bapak-bapak yang mengalami. Maka ini hukum syar'i bagi yang memang praktisi, memang dibolehkan dalam Islam mandi. Dan dari hadis ini diambil dua pelajaran penting. Yang pertama, wajibnya mandi junub, ya, wajibnya mandi junub, dan mandi junub punya tata cara. Mengusap telapak tangan, membasuh telapak tangan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, bukan 3 kali, kemaluan sampai bersih. Kemudian wudhu seperti wudhu sholat, Setelah itu mengambil air dengan jari-jari telapak tangan kanan, lalu dipegang di sisi kanan kepala sampai terasa air tersentuh di kulit kepala. Baru kemudian menyiram sisi kanan 3 kali, lalu seluruh tubuh. Selebihnya boleh pakai sampo, pakai sabun, segala itu tidak ada masalah. Tapi ini tata cara awalnya. Dan wudu ini adalah wudu mandi junub ya. Jadi kalau nanti selesai mandi, wudu aja lagi, gitu kan. Untuk wudu sholat jauh lebih aman.
Ini rangkaian daripada mandi junubnya, ya, mandi junubnya. Ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan kalau dia mau mentakhirkan, menelambatkan wudunya. Misal pada saat dia mandi, dia sudah usap telapak tangan, udah usap wajah, udah membersihkan kemaluan, kemudian dia langsung dia melangkahi wudu. Tadi kan maksudnya wudu dulu habis bersihkan kemaluan. Ini enggak, dia langkahin langsung mengambil air dan memegang bagian sisi kanan kepalanya sampai terasa kulit kepala ada air, lalu siram sisi kanan. Wudunya ditunda sama dia. Yusuf itu dia mandi pakai sabun, pakai sampo, nanti terakhir ditutup niatnya wudunya wudu mandi junub sekalian mandi sekalian wudu sholat, itu dibolehkan. Ini ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau orang mau lebih banyak pahalanya, ya setelah saya membersihkan kemaluannya, kemudian dia wudu dulu, itu wudu untuk mandi junubnya. Nanti setelah dia mandi, dia mau wudu sholat itu lebih baik. Ya 2 kali, itu jauh lebih baik. Nah, itu jauh lebih baik. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sebelum masuk ke mas kawin. Ini enak nih, bahasanya tentang ibu-ibu terus nih. Jadi Nabi SAW pernah mendatangi dan menggauli istri beliau, kemudian beliau belum mandi, beliau datang dengan hanya sekedar membersihkan kemaluan, lalu beliau datang ke rumah istri yang kedua, lalu beliau menggaulinya tanpa mandi. Jadi nanti mandinya digabung. Beliau niat untuk mandi junub itu dengan digabung dari hubungan badan yang 2 orang tadi gitu. Itu yang dimaksud dari hadis ini. Kalau maksudnya apa nih? Enggak. Boleh, Bu. Jadi boleh. Ini termasuk bahasan. Jadi masuk dalam bahasa ini adalah kalau seseorang berpoligami, dia punya 2 orang istri misalnya, dia menggauli yang satu, terus kemudian dia ke rumah yang satu lagi, dia gaulin, sementara dia belum mandi junub. Ini boleh dia gabungkan niatnya 1 kali mandi untuk 2 hubungan itu. Atau kayak tadi, yang ibu bilang, kalau misalnya suami istri habis berhubungan, terus istirahat, bangun tidur kemudian mau bergaul lagi, apakah mereka harus mandi? Jawabannya enggak. Jadi boleh nanti walaupun sudah 2-3 kali berhubungan, mandinya sekali aja tuh sama hukumnya. Tetapi dianjurkan kalau ingin kembali mengulanginya berwudu. Itu ada hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulanginya, laki-laki dan perempuan berwudu lah, karena itu akan lebih membantunya. Ya, karena ada sebagian ulama meneliti wudu itu ternyata menyentuhkan air di telapak tangan, di wajah, di mulut, di hidung, kepala dan kaki ini tempat-tempat yang sensitif dari tubuh manusia. Begitu kesentuh air, memang dia jadi segar lagi. Makanya dianjurkan berwudu. Ya. Tapi saya disarankan juga, Aisyah pernah berkata, wanita yang bijak adalah wanita yang selalu menyiapkan kain setelah berhubungan sama suaminya. Jadi maksudnya di sini termasuk adabnya, maaf ini bahasanya agak peka, kalau suaminya sudah kelimak dan dia biasa di kemaluan ada sisa sperma, maka dia membersihkan dengan kain. Itu termasuk sunnahnya. Jadi perempuan yang membersihkannya. Dan itu ada nilai sendiri. Ternyata secara kejiwaan juga memberikan penghormatan ekstra dari si laki-laki buat si istri tadi. Tapi Aisyah yang mengatakan, wanita bijak adalah wanita yang menyiapkan kain ya untuk membersihkan kemaluan suaminya setelah berhubungan gitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku memiliki seorang wanita ya, ini budak perempuan, maksudnya wanita yang dibawa naungannya ya. Aku melakukan azal, jadi budak ini dinikahi oleh dia, tapi dia tidak ingin hamil, ya. Dia tidak ingin budak ini istrinya ini hamil. Aku melakukan, dia maksudnya sini budak wanita, budak yang memang dinikahi sama dia, ya. Aku melakukan azal padanya karena aku tidak suka ia hamil. Namun aku menginginkan sebagaimana diinginkan kebanyakan orang, artinya tetap mau berhubungan biologis, gitu. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa perbuatan azal adalah pembunuhan kecil. Tadi ya, mengeluarkan sperma dari rahim. Beliau bersabda orang Yahudi bohong. Seandainya Allah ingin menciptakan anak dari persetubuhan tersebut, engkau tidak akan mampu mengeluarkan air mani dari luar rahim. Artinya pasti akan jadi anak itu kalau Allah mau. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Tahawi. Lafadznya menurut Abu Daud, para perawinya dapat dipercaya. Nomor 1 lihat footnote-nya. Ibnu Qayyim setelah mengutip hadis ini dengan sanad Abu Daud, cukup bagimu kesahihan sanad ini. Semua rawinya thiqat dan hafil. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis Jabir tegas
dan Sahih menjelaskan kebolehan azal. Asy-Syafi'i berkata, kami meriwayatkan dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka membolehkannya dan mereka memandangnya tidak jelek. Kebolehannya diriwayatkan dari 10 orang sahabat. Al-Baihaqi berkata ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, ahli Kufah, maksudnya penduduk Kufah, dan juga kebanyakan ahli ilmu. Waktu itu memang kota Kufah di Irak ini tempatnya para ulama, ya, termasuk ada Abu Hanifah di situ rahimahullah, dan ini menandakan memang bolehnya azal, dan tentu ini KB alami ya, KB alami. Tapi sekarang saya sudah katakan tadi bolehnya menggunakan alat-alat yang halal. Berhubungan dengan masalah alat juga, ini yang dibolehkan menggunakan alat-alat tadi KB ya. Tapi tidak dibolehkan menggunakan alat-alat seks untuk saling memuaskan, itu tidak boleh. Tapi boleh dia menggunakan alami diri dia. Karena saya sudah jelaskan kemarin, onani haram bagi laki-laki kalau dilakukan sendiri, tapi kalau istri yang lakukan halal. Begitu pula perempuan, maka kalau suaminya melakukan, misal suaminya lagi udzur, tidak bisa, apalah ya, sakit, kemudian dia puaskan istrinya dengan cara lain, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh menggunakan alat bantu ini, gitu kan? Ulama mengatakan tidak dibolehkan, karena ini mendatangkan alat dari luar ini, itu akan membuat si wanita akan membayangkan atau bahkan mungkin dia bisa melakukannya pada saat suaminya tidak ada, dan ini perbuatan yang haram, tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Nah, ketergantungan dengan alat tidak boleh, sebagaimana tidak boleh tergantung dengan film-film yang sudah saya jelaskan yang lalu. Jangan pernah ya, menikmati seksual karena film porno, ini nggak benar sama sekali. Kalau yang pernah berlalu, beristighfar kepada Allah, karena itu hanya akan mengganggu. Pasti pada saat dia berhubungan dengan pasangannya dibayangkan yang di film, udah bukan lagi pasangannya, jadi tidak ada. Secara medis pasti ini tidak sehat, karena tidak menikmati pasangan di depannya. Secara agama hukumnya haram. Kita menyaksikan perzinahan, kita menyaksikan auratnya orang, dan terlalu banyak udzur-udzur syar'i yang sudah pernah saya jelaskan. Baik, hadis yang 1055 dan tinggal 2 buah hadis dalam bab kita ini. Wa an Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzilu walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an, muttafaqun alaih. Jabir berkata radhiyallahu anhu, kami melakukan azal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an masih diturunkan. Jika ia merupakan suatu yang dilarang, niscaya Al-Quran melarangnya pada kami. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Muslim, hal ini sampai kepada Nabi SAW dan beliau tidak melarang kami. Beliau tidak melarang kami. Jadi hadis ini juga menguatkan hadis-hadis sebelumnya tentang masalah ya, tidak bolehnya bolehnya berazal, bolehnya menunda kelahiran anak. Ya. Bolehnya juga perempuan yang punya udzur untuk tidak hamil lagi dibolehkan. Kalau sekarang sampai pada tingkat mensterilkan, tapi tidak boleh kalau tidak ada udzur ya. Itu betul-betul harus orang yang kalau hamil lagi berbahaya buat dia. Kalau enggak boleh. Nggak boleh ini. Ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Ya.